Selamat pagi, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, anggota jemaat ataupun simpatisan atau siapapun yang mengikuti jam doa pada pagi ini, Selasa 19 April 2022. Selamat merayakan Paskah, dan kita bersyukur kita hidup dalam suasana kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas kematian. Juga kita bersyukur oleh karena pemerintah semakin melonggarkan pergerakan kita sebagai masyarakat, berarti keadaan virus corona ini semakin membaik. Malah pemerintah sudah mengumumkan boleh mudik. Nah, ini tanda keadaan kita yang semakin baik. Namun selalu kita diingatkan supaya kita patuh di dalam protokol kesehatan. Ada prinsip, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku, masker kita menyelamatkan Indonesia. Ini harus menjadi pengalaman-pengalaman kita dalam kegembiraan karena keadaan semakin membaik. Jangan lalai dalam protokol kesehatan. Pada pagi ini, saudara-saudara, kita akan membaca Yesaya 65 ayat 25. Bagian dari bacaan waktu Paskah kemarin tentang langit baru, bumi baru, di mana ada suasana damai, hidup bersama. Tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Nanti kita akan baca ayat 25 saja dari yang dibaca minggu lalu, Yesaya 65, yang sebetulnya mulai dari ayat 17. Tapi pagi ini kita hanya merenungkan ayat 25. Untuk itu mari kita menyanyi KJ 337 ayat 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermangi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, Tuhan kami bersyukur boleh merayakan Paskah pada tahun ini
pada hari Minggu yang lalu, dan kami hidup di dalamnya, dalam semangat Paskah, dalam kekuatan hidup dari kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah semangat kami, keberanian hidup kami senantiasa boleh dipupuk di dalam tuntunan firman. Pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh melakukan doa pagi bersama. Kiranya dari pengalaman ini kami senantiasa dekat padamu. Juga kami akan membaca firman mengenai dunia baru, langit baru yang Tuhan ciptakan, sehingga manusia bergirang di dalamnya. Manusia hidup dengan penuh semangat, penuh keberanian. Terpujilah Tuhan yang menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan kami boleh dituntun oleh firman menuju ke sana. Terima kasih karena berita-berita yang baik seperti ini. Kami terus pelajari dari Alkitab, sehingga hidup kami senantiasa menuju ke sana. Tolonglah kami menikmatinya, ya Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudara, bacaan dari Yesaya 65 ayat 25. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan Tuhan. Ini sudah lama menjadi nubuat dan pengharapan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ciptaan Tuhan ini mendatangkan kegirangan bagi manusia. Kita misalnya baca dalam ayat 17-18. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Ya, jadi dunia baru menimbulkan kegirangan. Di dalamnya tidak ada tangisan. Ayat 19. Bergirang karena umatku di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Semua digambarkan sangat penuh kesukaan. Bahkan digambarkan juga semua orang berumur panjang, artinya dekat Tuhan, bahagia. Umurnya digambarkan 100 tahun lebih. Kalau kurang dari 100 tahun, nah itu tanda terkutuk. Gambarannya begitu ya. Dan ini suatu penggambaran, umur panjang itu artinya dekat Tuhan, bahagia. Juga digambarkan dalam ayat 21-22, mereka membangun rumah untuk mereka diami. Menanam dan hasilnya dipanen dan dimakan, bukan dirampas bangsa lain. Mereka disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Itu gambarannya. Ya, jadi keturunan yang diberkati Tuhan. Doa-doa didengarkan Tuhan. Ya, mereka masih bicara, masih berdoa, bahkan sebelum berdoa sudah dijawab Tuhan, sudah didengar Tuhan. Ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Demikian suasana dalam dunia baru, langit baru yang diciptakan Tuhan.
sungguh menambah-nambah semangat dan kegirangan hidup. Lalu ditutup dengan bacaan kita, hidup damai, ayat 25. Serigala dan anak-anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhan yang besar bagi dunia ini, bagi manusia ini, sangat besar. Sangat memberi semangat dan berlaku kekal, yaitu dunia kehidupan yang damai, yang bersatu, rukun di bawah pengaturan Allah. Ke arah sanalah hidup kita dituntun firman. Gambaran yang dipakai dalam ayat 25 ini adalah hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang tabiatnya itu, wataknya aslinya itu selalu bermusuhan dan menakutkan. Dan itu akan berubah menjadi hidup bersama, makan bersama, dalam damai dan ketentraman. Aneh sekali, kita bisa melihat pemandangan serigala dan anak domba, singa dan lembu bisa makan sama-sama. Inilah gambaran tentang hidup dalam dunia baru. Tidak ada yang berbuat jahat dan tidak ada yang berlaku busuk. Manusia dan makhluk tidak saling menakutkan dan mengancam. Ya, ayat 25b itu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah semua tempat menjadi tempat di mana Tuhan mengatur. Itu akan terjadi, saudara-saudara, kalau Raja Damai sudah datang. Kalau Raja Damai sudah menjalankan pemerintahan dan hukum-hukumnya. Dalam pasal 11 dari kitab Yesaya ini, ayat 6-10, hal ini dilukiskan lebih lengkap lagi. Kita baca ya, Yesaya 11 ayat 6-10. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Raja itu disebut keturunan Isai atau tunggul Isai. Artinya keturunan yang sisa dari Isai. Isai ini adalah ayahanda dari Raja Daud. Jadi Kristus, Raja Damai itu adalah keturunan Isai, keturunan Daud, anak Daud. Ya, kita punya lagu Malam Kudus ya. Kristus anak Daud. Ya, Kristus itu anak Daud. Kristus anak Daud. Wah, lagu yang indah sekali. Yesus Kristus menjadi pusat berita tentang kerajaan yang damai, tentang dunia baru. Berita Kristus bangkit dari kematian menjadi berita penting menuju penggenapan dunia baru, sehingga kita bersemangat dan berani hidup. Kita berani hidup karena Kristus hidup, Yesus hidup.
Mari kita terus berdoa dan bergiat agar dunia baru menjadi pengalaman semua orang Indonesia dan di seluruh dunia. Tidak ada kekerasan satu sama lain, tidak ada yang saling mengancam dalam hidupnya, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Semuanya ada di dalam sukacita kegirangan karena damai yang diciptakan dibawa oleh Raja Damai. Suasana itulah yang menimbulkan sukacita, menimbulkan kegirangan hidup. Mari kita hidup di dalamnya. Amin. Marilah saudara-saudara kita membawa doa syafaat kepada Tuhan. Ya Bapa kami, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kasih. Kami bersyukur mendengar berita tentang ciptaan-Mu mengenai langit baru, bumi baru, di dalamnya manusia dapat bersukacita, bergirang, selamat, bergaul dengan Tuhan. Tidak ada yang berbuat jahat. Semua baik, semua damai, tidak ada yang berlaku busuk. Oleh karena itu kami bersukacita bahwa datangnya Raja Damai, Kristus, telah memberi pengharapan besar bahwa dunia kami yang seperti ini sedang menuju kepada dunia baru, langit baru yang penuh dengan damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Kami mohon supaya majelis jemaat, khususnya BPMJ yang pada hari Minggu yang lalu dilantik, dapat memimpin umat-Mu ke arah sana. Pengalaman hidup bersekutu, pengalaman hidup dalam keselamatan, pengalaman hidup menjadi saksi. Sehingga hari demi hari kehidupan jemaat ditandai oleh kegirangan, keselamatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana mutasi Pendeta Samuel dan rencana pelawatan khusus yang dilakukan oleh Sinode atau Sinode Wilayah dan Klasis Jakarta 1 supaya majelis dan para pelawat dan Pendeta Samuel dapat menangkap maksud-Mu, kehendak-Mu bagi gereja-Mu dengan datang perginya para pelayan-Mu di sana. Supaya di mana-mana dialami suatu dunia baru, pengalaman baru dalam kelimpahan dari Tuhan. Nyata menjadi nikmat-nikmat dalam kehidupan bersama. Tolonglah supaya apa yang dilakukan dalam pelawatan menjadi kabar baik bagi anak-anak-Mu semua. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, biarlah kegirangan hati mereka ditambah umurnya. Tuhan, jadikan persembahan padamu, persembahan rohani, sukacita dan kegirangan hidup oleh karena karunia hari-hari kehidupan yang diberikan pada mereka. Kiranya mereka semua sehat dalam pengalaman. Juga bagi umat-Mu yang sedang belajar, yang sedang katekisasi, supaya di dalam pengalaman mereka dapat tambah mengenal-Mu, sehingga pada saatnya mengambil keputusan untuk dibaptis atau sidi, mengaku percaya di hadapan Tuhan di tengah dunia. Kami juga berdoa supaya Bapak, Ibu, kawan-kawan yang sakit, yang ada di dalam pergumulan, oh Tuhan, kuatkanlah hati mereka, jiwa mereka. Kami mohon supaya upaya-upaya keluarga untuk hidup menjadi sehat diberkati. Sehingga ibu bapak, baik yang kami dengar atau yang kami tidak dengar, kami sebut atau tidak kami sebut namanya, Tuhan tolonglah supaya hati, jiwa, roh, fisik mereka penuh dengan pengalaman dikasihi Tuhan. Kami bawa kepadamu yang berduka, keluarga Bapak Simon Litbagai. Oh Tuhan, hiburkanlah sehingga ibu dan anak-anak
ada di dalam kekuatan Tuhan menghadapi hari-hari yang akan datang. Meski tidak bersama lagi dengan Pak Simon, tapi ada di dalam kekuatan karena kehadiran Tuhan. Sehingga warisan iman, kesetiaan, kelemah lembutan dari Pak Simon boleh mereka kembangkan terus. Kami juga berdoa untuk yang sakit dan lemah atau usia lanjut, supaya dalam pengalaman mereka tiap saat menjadi kuat. Kami berdoa untuk Pak Yoket Tong, Pak Julius Hadiwijaya, Ibu Herawati, dalam kelemahan mereka, supaya keluarga, istri atau anak-anak senantiasa ada di dalam sejahtera Tuhan mendampingi mereka. Hiburkan dan kuatkanlah hati mereka juga. Kami juga berdoa untuk Ibu Trihana, Ibu Rika Yakin, Ibu Leli Handrian, Ibu Windewanto, Ibu Lisawati Dorcas, Pak Mulia Sitohang, Ibu Lim Amoy, Ibu Betty Suciadi, Ibu Tina Permana, dalam pengalaman sakit, berbaring, atau dalam pemulihan, kiranya kehadiran-Mu di sana menjadi pengalaman yang menambah-nambah kasih, kekuatan iman, dan pengharapan mereka. Juga Oma Elin, Ibu Triskaryadi, Pak Hadi Pratomo, Ibu Guat Eng, Ibu Gunawati, Ibu Herlina Suhanto, Pak Budi Kiantoro, Ibu Elis Rantina, Ibu Swat Wangsanegara, Ibu Wun Yeni Miranti, Pak Mulyana Wijaya, Bapak dan Ibu Sulendro, Bapak Semaya, supaya dalam pengalaman sedang pemulihan atau dalam masa tua, mereka berpegangan padamu dan mendapat semangat baru, seperti kegirangan dalam dunia baru, dan mereka dapat melanjutkan perjuangan iman dalam hari-hari mendatang. Terima kasih karena berita-berita baik dari Alkitab untuk menyemangati kami hidup dalam pengharapan dunia baru, langit baru yang Tuhan ciptakan. Sehingga tidak ada yang putus asa, tidak ada yang lemah semangat, semuanya ada di dalam pengharapan besar. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, Bapak Oma, doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dalam semangat Paskah Tuhan. Berani hidup karena Yesus hidup. Tuhan memberkati. Amin.